Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian kelas 10 TSMA B dan C juga TKRA bisa. Mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita lewat pelajaran PPKN pada hari ini, yaitu di minggu ketiga bulan November ini, yang mana pada minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai kerukunan, kemerdekaan, dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sudah Pak kasihkan sama kamu gambar-gambar tempat ibadah daripada agama-agama yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, sekarang ini judulnya kita buat Sistem Pertahanan dan Keamanan di Negara Republik Indonesia. Sistem Pertahanan Keamanan di negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 sampai ayat 5 adalah membicarakan mengenai tentang pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak pesankan lagi kembali bahwa beberapa minggu mendatang kita sudah ujian semester pertama. Jadi supaya SPP dibayar, uang baju yang belum lunas dibayar, supaya bisa kita laksanakan ujian tersebut tepat pada tanggalnya. Itu pesan Bapak sama kamu, ya. Sampaikan kepada teman-temannya. Kemudian rajin buka video biar tahu kamu pembelajaran kita sampai mana sudah dan macam mana cara belajarnya, supaya tak ketinggalan kamu tentang belajar. Anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada ayat 1 dinyatakan bahwa keamanan di negara Republik Indonesia ini adalah ditangani oleh Tentara Nasional TNI, dibantu oleh rakyat. Bukan suka tentara saja menjamin keamanan negara kita ini, enggak, rakyat pun harus ikut mendukungnya. Kenapa Pak begitu Pak? Apa gunanya TNI itu? Gunanya begini, kalau rakyat tak mendukung tentang keamanan di negara kita ini, ya kacau ini negara kita ini. Rakyatnya pula bikin keributan, rakyat tak menjaga keamanan, ya tak aman negara kita. Tapi di antara rakyat dan TNI dibuatlah suatu kesatuan yang menjamin supaya terlaksananya keamanan tersebut. Itulah makanya dibuat TNI. Itu ayat 1. Ayat 2, usaha-usaha untuk menciptakan keamanan di negara Indonesia ini adalah berkat daripada kerjasama antara TNI, Tentara Nasional, dengan rakyat. Nah, coba dulu kesetiaan rakyat dengan TNI ada namanya ABRI masuk desa. Ini menunjukkan bahwasanya TNI tersebut adalah rakyat. Gotong royong membangun desa, membangun keperluan daripada masyarakat. TNI bekerja sama dengan rakyat. Itulah yang dijelaskan pada ayat 2. Sedangkan ayat 3 menyatakan Tentara Nasional Indonesia bekerja sama dengan kepolisian untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan di negara kita ini. Jadi bukan suka TNI saja yang berhak, polisi pun berhak. Cuma beda-bedalah tentang keamanannya. Kalau untuk ketertiban masyarakat, polisi. Contohnya, kalau ada umpamanya demon, unjuk rasa, yang mengamankannya ya polisi. Kalau misalnya ada di jalan lintas, orang tidak memakai peraturan lalu lintas, yang mengamankannya adalah polisi lalu lintas. Nah, tapi kalau ada yang mengganggu negara kita ini, yang menangani adalah TNI.
baik polisi, baik tentara nasional bekerja sama dengan rakyat untuk menjamin keamanan di negara kita ini. Itu ayat 3. Ayat 4. Susunan daripada keamanan di negara kita ini harus tersusun dengan baik. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, negara yang sangat terancam keamanannya disebabkan daripada kepulauan tersebut. Tak bergabung kita pula. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera tak terpisah. Jadi bukan berarti kita rakyat Indonesia ini, udahlah kamu jaga pulau kamu, kami jaga pulau kami. Enggak bisa. Ya Pulau Jawa ya termasuk wilayah Indonesia. Ya berhak juga warga negara Sumatera Utara ini menjaganya. Pulau Kalimantan sana, ya berhak juga kita untuk menjaga keamanannya. Namanya pertahanan keamanan semesta. Itu ayat ke-4. Ayat ke-5. Seluruh pemerintahan di negara Indonesia dijamin keamanannya. Oleh karena itu, terjaminnya keamanan tersebut menyebabkan terlaksananya pembangunan, terlaksananya keinginan masyarakat, terjaminnya pikiran manusia tak terganggu oleh keamanan. Itulah makanya di negara kita ini memang banyak dicamkan ini masalah tentang pertahanan keamanan ini. Jadi kita sebagai siswa, kamu sebagai siswa, dijagalah keamanan. Jangan kamu bikin keributan. Kenapa? Karena udah Pak sampaikan pula bahwasanya bukan TNI saja yang menjamin keamanan, tapi rakyat juga harus ikut. Rakyat itu siapa? Kamu sebagai siswa rakyat apa enggak? Orang tua kamu rakyat apa enggak? Nah, berarti bersama-sama berhak kita. Jangan kita membuat keributan. Jangan kita membuat gangguan-gangguan terhadap ketenteraman orang. Ya, supaya keamanan di negara kita ini dapat berlangsung dengan baik. Di antaranya bentar lagi pada tanggal 9 nanti, 9 Desember kita mengadakan acara pesta demokrasi. Kamu sebagai siswa, kalau yang belum ikut memilih, jangan buat keributan. Di sana nanti ada TNI, ada polisi, juga ada rakyat untuk menjamin terlaksananya pesta demokrasi tersebut. Itulah makanya dipelajari sama kamu ini, biar tahu kamu bahasanya keamanan tersebut adalah milik kita bersama sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menggugah pikiran kamu yang semula suka mengganggu, membuat keributan, mengganggu supaya tidak terjadi ketertiban. Sekarang sudah Pak jelaskan ini, mudah-mudahan kamu memikirkan bahwasanya keamanan tersebut adalah hak kita bersama. Demikian dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kita kembali pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.